Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Ibu Andriani dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, dari kelompok kami ada 4 orang yang menyelesaikan tugas ini. Yang pertama Hanung Alif Lambardi, yang kedua Hasim Fikri, yang ketiga Ernawati, dan yang keempat Siti Masruro. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang beberapa aspek-aspek dalam suatu usaha. Jumlah kebutuhan tenaga kerja: owner 3 orang, pengelola 2 orang, bagian dapur 2 orang, dan kominfo 1 orang. Struktur organisasi: pertama, Mariatul sebagai pemilik modal, kedua, Ninik sebagai pemilik modal, ketiga, Bayu pemilik modal, dan ke bawah ada Mai Indah sebagai pengelola outlet shift pagi, Ernawati pengelola outlet shift malam, Bunur sebagai cooking. 3 job desk. Pertama, job desk pemilik, bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan, memiliki wewenang puncak dan memiliki kewajiban untuk pengambilan keputusan. Pengelola, bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, usaha, ketenagakerjaan, produksi perusahaan, mulai dari ketersediaan bahan baku, pengelolaan bahan baku, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif dan efisien, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pelayanan pada pelanggan. Kemudian bagian dapur, bertanggung jawab atau untuk mengelola dapur, menyusun menu, menyiapkan dan membuat menu. Kemudian spesifikasi pekerjaan untuk si pengelola. Yang pertama ialah pendidikan SMA atau SMK atau sedang menempuh perkuliahan. Muslimah, umur minimal 20 tahun, memiliki tekad untuk belajar, mampu berkomunikasi dengan baik, objek dan jujur, mampu berhitung dengan baik, sehat jasmani dan rohani, dan tanggap dan terampil. Kemudian selanjutnya ialah spesifikasi pekerjaan untuk bagian dapur. Yang pertama ialah pendidikan SMA atau SMK. Selanjutnya muslimah, cekatan dan teliti, memiliki keterampilan memasak, dan tak lupa juga sehat jasmani dan rohani. Kemudian ialah rekrutmen, administrasi, wawancara, training masa percobaan selama 1 bulan, kemudian kerja tetap. Aktivitas wajib yang biasa dilakukan di usaha tersebut ialah membaca basmalah sebelum membuka outlet dan setiap memulai aktivitas apapun di dalam outlet. Minimal membaca sholawat 100 kali pagi dan sore. Diusahakan atau diwajibkan untuk sholat tepat waktu secara bergantian. Membaca dzikir petang antara pukul 16.00 sampai 17.30 WIB. Kemudian mengaji sehari 1 lembar. Dan selanjutnya ialah jadwal kerja. Untuk shift pagi dari hari Senin sampai Sabtu
yakni pukul 9.30 sampai 16.00. Kemudian dilanjut dengan shift malam, ialah Selasa sampai Minggu, pukul 16.00 sampai dengan 21.30. Kemudian untuk bagian dapur, itu sendiri mempunyai shift yakni Senin sampai Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 18.00. Maybe we should let this go. Like falling apart, still we hold together. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek produksi. Yang pertama yaitu alokasi usaha. Usaha geprek seafood Rubian ini berada di pinggir jalan, yaitu di Jalan Karangmenjangan nomor 131M, Surabaya. Alasan kenapa usaha ini memilih berdiri di tempat tersebut, karena tempat tersebut dekat dengan kampus terkemuka yaitu Universitas Airlangga dan juga rumah masyarakat yang dekat dengan lokasi usaha tersebut. Kemudian pada jenis produk, di sini terdapat 2 jenis geprek seafood yaitu udang dan cumi. Kemudian untuk minumannya terdapat es teh dan susu murni. Selanjutnya pada pembuatan produk, di mana bahan yang pertama yaitu pelapis cair dan kedua pelapis kering. Pada pelapis cair yang dibutuhkan adalah telur yang sudah dipecahkan, kemudian diaduk secara merata. Kemudian seafood dicelupkan ke dalam cairan telur tersebut. Kemudian pada pelapis kering, siapkan tepung seafood, kemudian lumuri dengan tepung, lalu sisihkan. Untuk tahap ketiga yaitu gulingkan seafood ke dalam pelapis yang kering hingga seluruh permukaan terselimuti oleh tepung. Kemudian celupkan ke dalam pelapis cair dan gulingkan kembali ke dalam pelapis yang kering sambil diremas-remas. Nah, lakukan hingga 2 kali bila ingin ayam yang ekstra kriuk. Lakukan cara ini hingga seafood habis. Kemudian panaskan minyak, goreng seafood di dalam minyak yang banyak dengan panas sedang. Masak hingga seafood matang, berwarna kuning kecoklatan dan kering. Kemudian angkat dan tiriskan. Seafood goreng pun sudah siap. Pada tahap selanjutnya, ketika seafood sudah matang, nah persiapan untuk membuat seafood geprek ini caranya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kedua, bersihkan cabai setan dan bawang putih. Kemudian, ulek kasar cabai dan bawang putih secara bersamaan. Cabai sesuai dengan selera. Kemudian, masukkan seafood yang telah digoreng ke dalam cobek. Geprek bersamaan dengan cabai tersebut. Kemudian campurkan apabila belum tercampur secara keseluruhan. Dan seafood geprek pun siap dihidangkan. We passed the end, so we chase forever. 'Cause this is all we Terkait dengan know. promosi, terdapat 3 bagian. Yang pertama, melalui personal selling, di mana usaha ini menawarkan produknya kepada masyarakat dengan cara membagikan brosur dengan cashback 20%. Sistemnya yaitu jika pembeli itu datang ke outlet dengan membawa brosur tersebut. Dan yang kedua, melalui sosial media, seperti usaha-usaha pada umumnya yang memasarkan usahanya atau produknya ke sosial media melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, melalui event, membuka stand pada event-event tertentu. Karena usaha ini hanya baru dibuka dan masih ada di salah satu cabang di Surabaya, maka ketika di Surabaya, di sekitar Surabaya, jika ada event-event yang sekiranya membuat peluang dalam usaha ini, terutama dalam bidang kuliner, maka usaha ini turut berkontribusi di dalam event tersebut dengan membuka stand.
proses marketing dengan konsep 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk. Di dalam produk geprek seafood ini adalah produk di mana olahan seafood goreng yang dipadukan dengan pedasnya sambal yang terdiri dari berbagai macam cabai, berbagai jenis sambal yang dikenal cukup pedas dan dengan sedikit membuat inovasi dengan berbagai jenis sambal. Yang kedua, price. Seafood geprek dan susu menetapkan harga untuk makanan harganya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per porsinya. Sedangkan untuk minuman berkisar antara 5.000 sampai 12.000 per gelas atau botol. Place untuk tempat. Produk geprek ini berlokasi dengan letak yang strategis karena berada di tengah kota, membidik berbagai kalangan masyarakat yang strategis, mempunyai peluang karena lokasi yang dipilih tersebut terdapat institusi pendidikan, yaitu universitas terkemuka, yaitu Universitas Airlangga. Terdapat juga institusi perusahaan, yaitu adanya Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang mana tujuannya untuk teman-teman mahasiswi dan mahasiswa di sana bisa datang ke outlet tersebut. Dan juga karyawan-karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo dapat menghampiri tempat makan tersebut. Yang terakhir yaitu promotion. Yang pertama menggunakan personal selling yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang kedua melalui sosial media, dan yang ketiga melalui event-event. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dan para pembaca. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.